Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita awali perjumpaan ini dengan memohon keberkahan. Jangan lupa untuk tekan tombol like, berikan komentar yang membangun, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat. Pernahkah Anda merasa sholat Anda sudah khusyuk, tetapi pahalanya terasa kurang sempurna? Kita seringkali fokus pada bacaan dan gerakan, namun melupakan satu aspek fundamental yang menjadi penentu sah atau tidaknya sholat kita di hadapan Allah, pakaian. Bayangkan, saat Anda menghadiri acara penting atau bertemu pejabat, kita pasti memilih pakaian terbaik, rapi, dan bersih. Lantas, mengapa saat kita menghadap raja di atas segala raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita justru seringkali berpakaian seadanya atau bahkan melakukan kesalahan fatal yang bisa mengundang kemurkaannya dan membatalkan sholat? Ini adalah ilmu penting yang tidak boleh Anda lewatkan. Jika sholat adalah tiang agama dan amalan pertama yang dihisap, maka kita wajib melaksanakan sholat dengan total dan sempurna. Hari ini, kita akan bedah tuntas, bukan hanya sekedar larangan, tetapi 7 kesalahan fatal dalam berpakaian saat sholat, lengkap dengan dalil syar'i yang harus kita ketahui agar sholat kita diterima. Tetap bersama saya, karena ini adalah pengetahuan mendalam yang akan mengubah cara Anda berpakaian saat beribadah. Sahabat beriman, kesalahan pertama yang sering luput dari perhatian adalah mengenakan busana yang penuh gambar. Pakaian yang ramai dengan pola, lukisan, atau gambar yang mencolok, sekecil apapun itu, berpotensi merusak kekhusyuan baik dari diri kita sendiri maupun orang di belakang kita. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menanggalkan baju beliau yang bergambar setelah sholat karena baju tersebut mengganggu konsentrasi beliau. Bahkan tabir bergambar di rumah Aisyah pun diminta Rasulullah untuk disingkirkan karena pandangan beliau selalu tertuju pada gambar tersebut saat sholat. Ini menunjukkan pakaian yang mengalihkan fokus dari Allah adalah cacat dalam sholat. Jika gambar yang di hadapan saja dilarang, apalagi gambar yang melekat di tubuh kita saat kita bersujud. Kesalahan kedua yang perlu diwaspadai, khususnya bagi kaum pria, adalah isbal, atau melabuhkan pakaian hingga menutupi mata kaki, baik itu sarung, celana, atau gamis. Isbal tanpa dibarengi rasa sombong sekalipun sudah dilarang dalam syariat karena menyerupai perilaku kesombongan. Terdapat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh seseorang yang sholatnya isbal untuk berwudu dan mengulang sholatnya. Ketika ditanya alasannya, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang isbal." Walaupun status hadis ini diperdebatkan oleh ulama, prinsip kehati-hatian dalam menutup aurat dengan sempurna dan tidak melampaui batas syariat adalah wajib. Jaga pakaian kita agar berada di atas mata kaki. Lanjut ke kesalahan ketiga, yaitu sholat dengan hanya mengenakan sepotong baju. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid." Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, mengerjakan sholat. Ayat ini menegaskan anjuran memakai perhiasan atau pakaian yang indah dan pantas saat sholat. Para sahabat Nabi walaupun miskin, tidak pernah sholat hanya dengan satu kain yang tidak menutupi seluruh tubuh dengan baik. Larangan sholat dengan pakaian yang tidak menutupi kedua pundak pun menjadi penekanan. Jika kita mampu, maka kita wajib memakai pakaian yang lengkap dan terbaik, sebagaimana kita akan memakai pakaian terbaik saat menghadiri undangan. Kesalahan keempat sering terjadi pada mereka yang mengenakan kemeja atau kaos, yaitu mengenakan pakaian pendek yang tersingkap saat ruku atau sujud. Saat kemeja terlalu pendek atau longgar, ia akan terangkat ke atas dan celana atau sarung yang dipakai bisa turun, sehingga bagian punggung atau pinggang yang termasuk aurat terlihat. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya karena aurat yang terbuka saat sholat walaupun sejikap dapat membatalkan sholat. Pastikan baju Anda cukup panjang untuk menutupi bagian pinggang hingga batas yang aman saat Anda sujud. Kemudian kita masuk ke kesalahan kelima, yaitu menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut bagi pria. Ini termasuk dalam kategori larangan menahan atau menjaga anggota badan agar tidak menyentuh lantai saat sujud. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan aku tidak boleh menahan rambut atau menjalinnya, mengikatnya." Maka sebelum salat, pastikan lengan baju dibiarkan longgar hingga pergelangan tangan dan rambut yang panjang dibiarkan terurai, bukan diikat. Kesalahan keenam terkait dengan poin ketiga, yaitu kedua bahu terbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas bersabda,
salah seorang dari kalian tidak boleh sholat dengan satu busana yang di pundaknya tidak ada penutupnya sedikit pun. Hadis ini menjelaskan bahwa kain sholat harus menutupi kedua pundak atau bahu. Inilah mengapa sholat hanya dengan sarung yang disampirkan di pinggang tanpa penutup badan atas, atau hanya menggunakan celana dan kaos dalam, singlet, tanpa kemeja menjadi hal yang tidak diperbolehkan. Dan kesalahan ketujuh, ini adalah yang paling sering diabaikan di era modern, yaitu memakai baju ketat yang menggambarkan lekuk tubuh. Larangan ini berlaku bagi pria dan wanita. Pakaian yang ketat atau sempit tidak memenuhi syarat pakaian syar'i untuk sholat, karena ia membentuk dan memperjelas bentuk aurat, khususnya area pantat dan paha. Ulama sepakat, jika pakaian itu tipis hingga kulit terlihat, sholatnya batal. Sementara jika bahannya tidak transparan, namun sangat ketat hingga memperjelas bentuk aurat secara rinci, hukumnya adalah makruh keras dan bisa saja menghalangi kesempurnaan sholat. Syekh Al-Albani bahkan menyebut pemakaian celana ketat sebagai musibah karena menyerupai pakaian orang-orang kafir dan secara jelas membentuk aurat terutama saat sujud. Oleh karena itu kita dianjurkan memakai pakaian yang longgar, tidak transparan dan dapat menyembunyikan lekuk tubuh secara keseluruhan, bukan hanya menutupnya. Sahabat beriman, setelah kita mengetahui 7 kesalahan fatal ini, mari kita perbaiki totalitas sholat kita, dimulai dari pakaian yang kita kenakan. Sholat adalah pertemuan kita dengan Allah, maka sambutlah pertemuan itu dengan busana terbaik, tersempurna, dan hindarkan